Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur marilah kita ucapkan kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan karunia kepada kita semua sehingga kita masih diberi nikmat kesehatan pada saat ini, masih diberi nikmat untuk bisa melakukan beribadah di bulan suci Ramadan ini hingga dari awal sampai akhir, walaupun kita diberi cobaan adanya pandemi COVID-19 ini. Selawat beriringkan salam tidak lupa pula kita aturkan kepada Nabi besar pucuk pimpinan umat sedunia, yakni Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Baiklah, saya akan mencoba memberikan sedikit siraman rohani bagi kita semua. Semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Dan judulnya yaitu 3 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari, sampaikanlah dariku walau hanya 1 ayat. Nah, di sini saya akan memberikan sedikit ilmu saya kepada antum-antum semuanya. Pada waktu dulu ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yaitu As'altun Nabiyya. Aku pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayyul amal apa ahabbu ilallah, yang paling disukai oleh Allah, yang paling dicintai oleh Allah. Kemudian Rasulullah menjawab, as-sholatul fil awali waktu, salat pada awal waktu. Nah, salat pada awal waktu di sini yaitu orang yang mengerjakan salat pada awal waktu, bukan pada rentang waktunya. Setelah orang azan, kemudian kita mengerjakan salat pada awal waktu berjamaah. Lebih baiknya berjamaah di masjid. Kemudian jadi orang-orang yang melalaikan salat, bukan saja dia telah melalaikan apa yang dicintai oleh Allah, bukan saja dia telah melalaikan hal-hal mulia, namun dia telah merugi karena dia tidak mengerjakan apa yang dicintai oleh Allah. Namun seperti yang kita ketahui pada surat Al-Ma'un ayat 4-5, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang-orang yang salat, allazina hum an salatihim sahud, yaitu orang yang lalai pada salatnya. Nah, lalai pada salatnya di sini ada 2 persepsi. Yang pertama yaitu orang yang menunda-nunda waktu salat. Yang kedua yaitu orang yang lupa rakaat salat, atau orang yang seperti yang mungkin rekan-rekan rasakan, tidak tahu bacaan sholat lagi, rakaat berapa, sudah tahiyatul awal apa belum. Nah, seperti itulah yang maksud poin nomor 2 yang dilalaikan di sini. Namun seperti yang saudara muslim dan saudari muslim ketahui juga di sini, salat merupakan rukun Islam, yaitu salat 5 waktu sehari semalam. Nah, mari kita laksanakan sholat 5 waktu sehari semalam yang masih bolong. Insya Allah orang yang berniat ingin melengkapi sholatnya, dia akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk mengerjakan sholat bagaimanapun caranya itu. Jika diniatkan pada hatinya, dia akan ingin mengerjakan sholat 5 waktu sehari semalam. Dan seperti yang kita ketahui juga, sholat merupakan tiang agama bagi umat muslim. Jadi jika kita tidak mendirikan sholat, maka kita telah membantu untuk merobohkan agama. Kemudian para sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, apa lagi ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, biru walidaini, berbuat baik kepada
kedua orang tua. Nah, tidak ada garis pembatas antara Allah dan orang tua. Maka inilah yang dinamakan dengan ridhonya orang tua merupakan ridhonya Allah. Sedangkan murka orang tua merupakan murkanya Allah. Kita sebagai anak-anak dari orang tua kita, sudah seharusnya kita untuk menjadi anak-anak yang solehah, anak-anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya, anak-anak yang selalu berbakti kepada orang tuanya, selalu mengerjakan kebaikan untuk orang tuanya, selalu membuat hati orang tuanya senang. Nah, ada cerita pada zaman Rasulullah seperti ini. Sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, saya ingin berjihad di jalan Allah." Namun Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu ingin berjihad?" Dan sahabat itu menjawab, "Aku tidak akan merasakan sakratul maut melainkan hanya seperti cubitan pada kulit. Yang kedua, aku tidak ingin merasakan azab kubur. Yang ketiga, aku tidak ingin merasakan hisab yang nantinya akan ditimbang." Nah, kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah engkau mempunyai orang tua?" Dan sahabat tersebut menjawab, "Ya Rasulullah, saya mempunyai orang tua." Kemudian Rasulullah menyuruh sahabat tersebut untuk pulang dan menjaga orang tuanya. Begitu pentingnya orang tua dibandingkan dia berjihad di jalan Allah. Kemudian sahabat bertanya kembali, "Apa lagi yang ya Rasulullah?" Kemudian barulah Rasulullah menjawab, "Berjihad di jalan Allah." Sebagaimana yang kita ketahui, berjihad merupakan kunci utama kemajuan Islam dari masa ke masa. Berjihad bukan hanya saja kita katakan dalam tanda kutip berperang, namun berjihad juga bisa kita lakukan dengan cara menyediakan makanan-makanan untuk orang yang sedang berperang di Palestina. Di sana menyediakan alat-alat perang untuk mereka. Itu termasuk juga berjihad di jalan Allah, karena kita melakukan hal-hal untuk menegakkan agama Allah. Nah, sampai disinilah ceramah singkat saya pada kali ini. Semoga apa yang rekan-rekan dapatkan, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Saya pamit undur diri. Kalau ada salah dan jangkau saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.